Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa sudah kalian lakukan. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat, bisa barokah. Allahumma amin. Nah, materi kita pada kali ini di kelas 4 semester 2 yaitu mengenai daur hidup hewan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hirna Purbasari dengan NIM 126205212160 dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi daur hidup hewan, materi kelas 4 semester 2. Nah, pada slide selanjutnya yaitu kita membahas mengenai tujuan pembelajaran dari siklus makhluk hidup, yaitu adalah memungkinkan kita untuk memahami proses-proses seperti pertumbuhan, perkembangan, reproduksi yang terjadi pada makhluk hidup, serta menghargai ketergantungan mereka dalam ekosistem. Nah, jadi materi yang akan kita bahas nanti yaitu mengenai pengertian siklus hidup, terus yang kedua mengenai daur hidup hewan metamorfosis, dan yang ketiga yaitu daur hidup hewan non-metamorfosis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian siklus hidup. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, jadi daur hidup itu sama dengan siklus hidup. Jadi, pengertian dari daur hidup itu merupakan fase dari makhluk hidup lahir, mulai dari dia lahir sampai dia tumbuh dan menjadi dewasa, dan kemudian bisa menghasilkan keturunan kembali. Nah, pada daur hidup hewan ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis atau biasa disebut dengan ametamorfosis, dan yang kedua yaitu daur hidup hewan metamorfosis. Nah, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai daur hidup hewan metamorfosis. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari daur hidup hewan metamorfosis dengan ametamorfosis? Adakah persamaan ataukah itu berbeda? Nah, mari kita simak penjelasannya. Jadi, yang dimaksud dengan daur hidup hewan metamorfosis itu merupakan proses perkembangbiakan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik. Jadi, intinya ketika hewan itu dia termasuk daur hidup hewan metamorfosis. Jadi, ketika dia mengalami pertumbuhan, itu secara fisiknya atau secara struktur tubuhnya, mulai dari ia lahir sampai ia dewasa, itu mengalami perubahan yang drastis gitu. Nah, kemudian daur hidup hewan metamorfosis ini juga dibagi lagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu hewan metamorfosis sempurna, dan yang kedua yaitu hewan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Nah, di sini merupakan gambar dari hewan yang termasuk metamorfosis sempurna. Nah, di sini ibu sajikan ada 3 hewan yang termasuk metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama itu hewan apa? Ya, yang pertama itu hewan kupu-kupu. Terus yang kedua ada lebah. Kemudian yang ketiga adanya nyamuk. Oke, nah kita akan bahas satu-satu di slide berikutnya. Nah, hewan metamorfosis sempurna yang pertama yaitu dimiliki oleh kupu-kupu. Nah, kita lihat anak-anak, itu gambar dari siklus hidup atau daur hidup dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi termasuk hewan metamorfosis sempurna. Nah, jadi kalau hewan metamorfosis sempurna itu diawali dari telur. Jadi kupu-kupu itu diawali dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, ya. Kemudian setelah itu
disusul menjadi pupa. Pupa atau biasa disebut dengan krisalida. Gitu. Mereka membentuk kubah atau kokon di mana transformasi menjadi dewasa akan terjadi. Kemudian setelah menjadi pupa krisalida, ini akan menjadi pupa menetap dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti itu. Nah, kemudian hewan metamorfosis yang kedua yaitu adalah tawon. Nah, tawon ini ketika dia menjadi hewan metamorfosis yang sempurna, berarti dia ketika dilahirkan, dia akan membentuk telur. Ya, siklus dimulai dengan telur yang diletakkan oleh tawon betina dalam sarangnya. Kemudian setelah telur menjadi larva. Larva ini anak tawon, biasa disebut dengan anak tawon. Kemudian setelah itu menjadi pupa. Dan setelah pupa kita amati pada gambar menjadi tawon dewasa. Nah, tawon dewasa ini keluar dari pupa dan bisa mulai berperan dalam kehidupan koloni. Mereka mencari makanan, melindungi sarang, dan berkontribusi pada pemeliharaan dan perkembangan koloni. Nah, ini kita lihat anak-anak, ini gambar yang ketiga, metamorfosis yang ketiga yaitu adalah nyamuk. Nah, kita lihat anak-anak, di sini prosesnya nyamuk ini juga diawali dari telur karena dia termasuk metamorfosis sempurna. Nah, biasanya kita bisa melihat telur-telur nyamuk itu di mana? Biasanya ketika nyamuk betina itu meletakkan telurnya itu di genangan air, dan di genangan air atau biasanya juga di kolam. Nah, ketika ada genangan air atau air-air yang kotor atau kolam yang jarang dibersihkan, itu akan menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau digigit nyamuk, makanya anak-anak itu harus rajin-rajin untuk selalu menjaga kebersihan. Tidak hanya menjaga kebersihan pada diri kita sendiri, tapi juga menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita agar bisa terhindar dari penyakit. Kemudian setelah telur itu akan menjadi larva. Larva ini biasa disebut dengan jentik-jentik. Kemudian akan menjadi pupa. Pupa ini sebenarnya kalau kita lihat dari gambar itu sudah hampir menyerupai nyamuk, tapi masih belum sempurna. Nah, nanti kalau sempurnanya itu di mana? Ketika dia sudah menjadi nyamuk dewasa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai hewan metamorfosis sempurna. Nah, hewan metamorfosis sempurna tadi ada apa aja sih anak-anak? Iya, jadi yang pertama ada kupu-kupu. Kemudian yang kedua ada boleh ada nyamuk. Terus yang ketiga ada tawon. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai hewan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, di sini ibu juga memberikan ada 3 hewan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada kecoa, yang kedua ada kumbang-kumbang, terus yang ketiga juga ada capung. Oke, kita akan bahas berikut penjelasannya. Nah, yang pertama hewan yang termasuk metamorfosis tidak sempurna ini dialami oleh hewan kecoa. Nah, kecoa ini itu dimulai dari telur. Siklus dimulai ketika kecoa betina meletakkan telur di tempat yang hangat dan juga lembab. Kemudian setelah telur, nah, kita amati anak-anak. Di situ ada gambar nimfa. Ya, ada nimfa. Nimfa ini merupakan bentuk awal dari kecoa yang mirip dengan kecoa dewasa, tapi ukurannya tuh masih lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada nimfa yang kedua, ya. Ada nimfa yang kedua atau pupa. Setelah beberapa pergantian kulit, nimfa kecoa masuk ke dalam fase pupa di mana mereka mengalami perubahan metamorfosis untuk menjadi kecoa dewasa. Kemudian setelah itu kita lihat siklusnya sampai kepada siklus kecoa dewasa. Gitu. Nah, jadi untuk kecoa dewasa ini mereka memiliki sayap yang berkembang sepenuhnya dan siap untuk mencari makanan, berkembang biak dan juga bertahan hidup.
Nah, kemudian hewan metamorfosis tidak sempurna yang kedua yaitu adalah capung. Nah, capung itu kita lihat anak-anak di gambar. Nah, itu diawali dengan telur, kemudian disusul dengan nimfa. Nah, seperti itu gambarnya anak-anak, nimfa. Kita amati. Nah, nimfa ini merupakan larva capung. Kemudian setelah nimfa ada pupa, kemudian menjadi lagi capung dewasa. Seperti itu. Nah, kemudian ada kumbang. Nah, kumbang ini kita lihat anak-anak. Nah, kumbang ini juga diawali dari telur. Ya kan? Nah, telur kumbang kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi kumbang dewasa. Tapi intinya bedanya kalau metamorfosis sempurna itu mulai dari struktur tubuhnya, mulai dari lahir sampai dia menjadi dewasa itu sangat drastis, perubahannya sangat drastis. Tapi ketika ketika disebut sebagai hewan metamorfosis yang tidak sempurna, itu struktur tubuhnya dari lahir hingga dewasa itu tidak berubah secara drastis. Jadi intinya sama, cuma ukurannya biasanya yang membedakan. Nah, anak-anak, kemudian tadi kan di awal kita sudah membahas ya bahwasanya kalau daur hidup hewan itu ada dua. Yang pertama melalui metamorfosis dan yang kedua non metamorfosis. Nah, kira-kira apa sih anak-anak yang dimaksud dengan daur hidup hewan non metamorfosis itu? Iya, jadi daur hidup hewan tanpa metamorfosis ini biasa disebut dengan ametamorfosis anak-anak. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Seperti itu ya. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini kita amati anak-anak, ada gambar apa aja? Iya, yang pertama contohnya adalah gajah. Contoh hewan non metamorfosis yang kedua ada apa? Singa. Kemudian ada buaya. Terus bawahnya ada apa? Sapi. Kemudian ada anjing dan yang terakhir ada ikan apa itu? Iya, ikan hiu. Nah, kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi-materi dari daur hidup hewan baik yang metamorfosis maupun non metamorfosis. Nah, setelah itu sekarang Ibu akan berikan kuis. Nah, kuisnya cuma ada 2 anak-anak. Nah, tadi kalau misalnya kalian memperhatikan dengan sangat detail, itu akan sangat bisa sekali menjawab 2 kuis ini dengan mudah. Nah, soal yang pertama yaitu adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ditunjukkan pada apa anak-anak? Pada ikan, apa kupu-kupu, katak, atau ayam? Gitu ya, nanti dijawab. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu ditunjukkan oleh apa? Apa kupu-kupu, apa lebah, apa kecoa, apa belalang? Nah, nanti silahkan kalian jawab dengan benar. Terima kasih sudah mengerjakan dan menyaksikan penjelasan singkat dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.